warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Fauzi Agustin, NIM 221080265. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelompok dalam organisasi. Kelompok itu dua individu atau lebih yang saling berinteraksi dan ketergantungan, yang bergabung bersama untuk mencapai tujuan-tujuan khusus. Klasifikasi kelompok itu ada dua, formal dan informal. Klasifikasi kelompok yang pertama itu ada formal group, itu memiliki struktur organisasi, memiliki tugas dan pekerjaan yang jelas untuk setiap bagiannya. Perilakunya diarahkan untuk mencapai sasaran organisasi. Yang kedua ada informal, tidak memiliki struktur formal, tidak terorganisir secara resmi, muncul karena adanya kebutuhan interaksi sosial, dapat mempengaruhi perilaku individu dan kinerja. Ada 5 tahap pembentukan kelompok. Yang pertama ada pembentukan atau forming, yang kedua pertentangan atau storming, yang ketiga persatuan atau norming, yang keempat kinerja atau performing, yang kelima ada pengakhiran atau pembubaran to adjourning. Ini ada contacting equilibrium model. Itu serangkaian fase yang dilalui oleh kelompok melibatkan transaksi antara keadaan intersia atau statis dan aktivitas. Urutan tindakan, menemukan arah kelompok, menyusun tujuan, kelompok cenderung berdiam diri atau terpaku pada tindakan tertentu. Transaksi yaitu meninggalkan pola-pola lama dan mengadopsi perspektif baru, periode inersia 2, dan tujuan tercapai. Grup properti itu ada 6. Yang pertama ada roles atau peran, yang kedua norma, yang ketiga status, yang keempat ada size atau ukuran, yang kelima ada cohesiveness atau kekompakan, yang keenam ada diversity atau keberagaman. Yang pertama ada peran. Peran itu pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memegang suatu posisi. Ada yang pertama itu ada persepsi, yang kedua penghargaan, yang ketiga psychological contract, yang keempat ada konflik peran. Yang kedua ada norma. Norma itu standar perilaku yang bisa diterima dalam kelompok yang digunakan secara bersama-sama oleh anggota kelompok. Norma itu ada 4. Yang pertama norma kinerja, yang kedua norma penampilan, yang ketiga norma tata sosial, dan yang keempat ada norma alokasi sumber daya. Selanjutnya ada status, posisi atau tingkatan yang ditentukan secara sosial diberikan kepada kelompok atau anggota kelompok oleh orang lain. Teori karakteristik status itu menyatakan bahwa perbedaan karakteristik status menciptakan hierarki status dalam kelompok. Kekuasaan yang dimiliki seseorang terhadap orang lain, kemampuan seseorang untuk berkontribusi pada tujuan kelompok, karakteristik pribadi seseorang. Yang keempat ada ukuran. Kelompok yang lebih kecil lebih cepat dalam menyelesaikan tugas daripada kelompok yang lebih besar. Individu bekerja lebih baik dalam kelompok yang lebih kecil. Dalam hal pemecahan masalah, kelompok besar memiliki nilai yang lebih baik daripada kelompok kecil. Kemalasan sosial, kecenderungan individu untuk mengeluarkan lebih sedikit usaha ketika bekerja secara kolektif dibandingkan ketika sendirian. Yang kelima ada kohesivitas. Itu tingkatan di mana anggota kelompok tertarik satu sama lain dan dimotivasi untuk tetap di dalam kelompok. Yang pertama itu kohesivitas itu yang pertama ada peningkatan kepaduan kelompok, membuat kelompok yang lebih kecil, mendorong kesepakatan dengan anggota kelompok, meningkatkan waktu bersama anggota kelompok, meningkatkan status kelompok dan merasakan kesulitan dalam kelompok, mendorong persaingan dengan kelompok lain, memberikan penghargaan kepada kelompok dan bukan kepada pribadi, mengisolasi kelompok secara fisik. Yang terakhir ada keragaman, itu tingkat kesamaan anggota kelompok atau satu sama lain, keanekaragaman tampaknya meningkatkan konflik kelompok,
terutama pada tahap awal perkembangan kelompok. Keputusan kelompok itu ada dua. Yang pertama ada kekuatan, informasi lebih lengkap, meningkatkan keanekaragaman pandangan, keputusan lebih tepat, meningkatkan penerimaan terhadap keputusan. Yang kedua ada kelemahan, lebih lambat, meningkatkan tekanan untuk menyesuaikan diri, dominasi untuk satu atau beberapa anggota, tanggung jawab menjadi tidak pasti. Teknik pengambilan keputusan, interaksi kelompok. Anggota-anggota kelompok saling berinteraksi satu sama lain, brainstorming, proses lebih lanjut yang secara khusus membahas semua alternatif sambil menahan semua kritik terhadap alternatif tersebut. Teknik nominal kelompok, metode pengambilan keputusan kelompok di mana individu saling bertatap muka untuk mengumpulkan gagasan mereka secara sistematik namun tetap independen. Pertemuan elektronik, pertemuan di mana-mana anggota saling berinteraksi dengan menggunakan komputer, memungkinkan adanya pemberian pesan tanpa nama dan pemberian suara. Dan penjelasan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rahmat Fizi Agustin, NIM 221080265. Di sini saya akan menjelaskan tentang konflik dan negosiasi. Konflik itu suatu proses yang dimulai apabila satu pihak merasakan bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif atau akan segera mempengaruhi secara negatif sesuatu yang dipedulikan oleh pihak pertama. Konflik itu ada tiga macam yang dialami orang dalam organisasi. Yang pertama itu ketidakcocokan tujuan. Yang kedua, perbedaan atas interpretasi fakta. Yang ketiga, ketidaksepakatan berdasarkan ekspektasi perilaku. Perkembangan pemikiran. Traditional view itu semua konflik berbahaya dan harus dihindari. Penyebabnya itu komunikasi yang buruk, kurangnya keterbukaan, kegagalan untuk menanggapi kebutuhan karyawan, human relation view. Konflik adalah hasil yang dialami dan tak terhindar dalam kelompok manapun. Kontemporari itu konflik fungsional, konflik yang mendukung tujuan kelompok dan meningkatkan kinerjanya. Konflik disfungsional itu konflik yang menghambat kinerja kelompok. Fokus konflik itu ada tiga. Yang pertama, ada didik konflik, itu konflik yang terjadi antara dua orang. Yang kedua, ada konflik intergroup, itu konflik yang terjadi dalam kelompok atau tim. Yang ketiga ada konflik antar kelompok atau tim yang berbeda. Jenis konflik juga ada tiga. Yang pertama ada task konflik, task konten dan tujuan pekerjaan. Yang kedua relationship konflik, itu konflik yang didasarkan pada hubungan interpersonal. Yang ketiga ada proses konflik, itu konflik terhadap bagaimana pekerjaan dilakukan. Tahap pertama itu potensi pertentangan, komunikasi, kesulitan semantik, kesalahpahaman, dan kebisingan. Struktur, ukuran dan spesialisasi pekerjaan, kejelasan atau ambiguitas yurisdiksi, tidak cocokan anggota atau tujuan, gaya kepemimpinan atau dekat, partisipatif, sistem penghargaan atau menang dan kalah, ketergantungan atau saling ketergantungan kelompok. Yang ketiga itu ada variabel pribadi, itu perbedaan sistem nilai individu, tipe kepribadian. Tahap kedua ada kognisi dan personalisasi. Persepsi konflik, kesadaran oleh satu pihak atau lebih terhadap adanya kondisi yang menciptakan peluang munculnya konflik. Udah ada konflik yang dirasakan, keterlibatan emosional dalam konflik yang menciptakan kecemasan, ketegangan, frustasi, atau permusuhan.
ketiga itu maksudnya itu keputusan untuk bertindak dengan cara tertentu, kerjasama, memuaskan kepentingan pihak lain, ketegasan, mencoba untuk memuaskan kepentingan diri sendiri. Selanjutnya, tahap keempat itu ada perilaku, itu proses interaksi yang dinamis. Tahap kelima itu ada dampaknya. Yang pertama ada hasil fungsional, konsekuensi yang positif, peningkatan kinerja kelompok, peningkatan kualitas keputusan yang lebih baik, stimulasi, kreativitas, dan inovasi, dorongan minat, dan rasa ingin tahu, penyediaan media untuk pemecahan masalah, menciptakan lingkungan untuk evaluasi diri dan perubahan. Yang kedua ada hasil yang merugikan. Itu konsekuensi yang destruktif. Perkembangan ketidakpuasan, mengurangi efektivitas kelompok, komunikasi yang terbelakang, mengurangi kekompakan kelompok, pertikaian antar anggota kelompok, mengatasi tujuan kelompok. Selanjutnya ada negosiasi. Negosiasi itu sebuah proses di mana dua pihak atau lebih bertukar barang atau jasa dan berusaha untuk menyepakati nilai tukar. Karena ada alternatif terbaik untuk perjanjian yang dinegosiasikan, nilai atau hasil yang terendah yang dapat diterima oleh seseorang individu untuk kesepakatan yang dinegosiasikan. Selanjutnya ada perbedaan individu dalam negosiasi. Yang pertama ada ciri-ciri kepribadian, yang kedua ada suasana hati atau emosi, yang ketiga ada budaya, yang keempat perbedaan gender. Bernegosiasi dalam konteks sosial. Itu ada dua, ada faktor sosial dan negosiasi pihak ketiga. Faktor sosial yang pertama ada reputasi, yang kedua ada hubungan, eh, ke, sedangkan negosiasi pihak ketiga yang pertama ada penengah, wasit, dan konsultan. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.